terhormat Ibu Sunardi sebagai Kepala Sekolah SDN Pelangi Kidul 3, yang terhormat rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya dapat hadir dalam acara saya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir di sini dalam acara saya, yaitu tentang disiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk acara pertama adalah sambutan dari Kepala SDN Pelangi Kidul 3 kepada Ibu Sunardi. Saya berikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Pelangi Kidul 3 dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Yuni Setiawati. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 dalam melaksanakan disiminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah hadir dari undangan calon guru penggerak kita, yaitu Bu Yuni Setiawati, ingin berbagi praktik baik setelah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah lebih mungkin 2 bulan minggu ini. Nah, pada pagi hari ini Bu Yuni ingin berbagi praktik baiknya, ilmu mungkin hal baru yang sudah diterima dalam pendidikan guru penggerak. Nanti Bu Yuni ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, di kelasnya mungkin ya sudah diterapkan di kelasnya. Nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, juga diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Nah, saya selaku kepala sekolah selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan calon penggerak. Semoga diparingi lancar, sukses, dan selesai sampai lulus. Mungkin itu dari saya. Semangat untuk berkarya, membuat perubahan khususnya di SDN Pelangi Kidul 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sunardi atas sambutannya. Semoga ini menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi saya dan rekan-rekan yang lain agar dapat meneruskan calon guru penggerak ini sampai ke angkatan selanjutnya. Nah, untuk acara inti adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, agar bisa lebih bersemangat dan lebih termotivasi lagi, yuk kita mari berdiri semua untuk melakukan ice breaking. Monggo. Jangan pinggir sini, pinggir Pak.
mau untuk bergerak. Bagaimana perasaannya? Lebih bersemangat? Bersemangat, oke. Nah, ice breathing ini memang perlu ya Bapak Ibu kita berikan kepada anak-anak agar anak-anak bisa lebih termotivasi dan bersemangat untuk ikut mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak karena bersedia hadir dalam aksi nyata modul 1.4 saya tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan lagi. Nama saya adalah Rizkyawati. Saya dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa saya sudah mengikuti program guru penggerak ini selama sekitar 2 bulan, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, semua modul itu berkelanjutan Bapak Ibu. Dari modul 1.1 saya belajar tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 1.2 saya mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Pada modul 1.3 saya mempelajari tentang visi dari guru penggerak, dan pada modul 1.4 ini saya mempelajari tentang budaya positif. Nah, keempat modul tersebut itu sangat berkaitan. Pada modul 1.1 kita berbicara tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, kita ini sebagai guru itu dianggap sebagai seorang petani, di mana kita menanam padi di sawah, kemudian kita rawat, kita siangi, kita siram, kita pupuk agar dapat menghasilkan padi yang berkualitas. Kita tidak bisa memperlakukan tanaman itu semau kita. Bisa padi kita rawat seperti tanaman jagung, nanti akan tetap tumbuhnya padi. Padi misalnya tidak kita openi juga nanti akan hasilnya tidak akan menjadi baik. Jadi kita sebagai petani itu harus dapat merawat tumbuh kembang tanaman kita agar mendapatkan panen yang sempurna. Seperti itu Bapak Ibu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana cara kita merawat tanaman tersebut? Adalah dengan merawatnya dengan memberikan pupuk dan air secukupnya. Nah, pada buah-buah kita dapat merawatnya dengan memberikan pembelajaran yang menarik, dengan strategi, dengan materi yang sesuai dengan minat dan motivasi anak. Nah, kita juga dapat merawat mereka dengan apa? Dengan pelaksanaan program budaya disiplin positif Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu apa? Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat datang pada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SDN Pelang Kidul 3. Nah, apalah itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif itu sudah pernah kita lakukan dan sering kita lakukan sebelumnya, yaitu kebiasaan-kebiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan budaya positif ya. Kira-kira dalam bentuk kebiasaan apa Bapak Ibu? Yaitu sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, kemudian program
gemayur dengan makan sayur itu juga merupakan bentuk dari disiplin positif. Kemudian juga membersihkan lingkungan setiap pagi, itu juga merupakan bagian dari program disiplin positif. Dan yang tak lupa juga program yang sudah kita canangkan yaitu program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu sebenarnya sudah mulai kita laksanakan Bapak Ibu. Cuman kadang kita itu tidak sadar bahwa oh ini kok yang disiplin positif. Pembiasaan kita lakukan itu kita tidak menyadari bahwa kita sudah melaksanakannya seperti itu. Next. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8 adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dari dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan sesuai dengan profil belajar siswa tersebut. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita Bapak Ibu. Zaman dulu kita belajar hanya dengan metode ceramah saja. Tidak ada strategi yang lain. Dan anak jika dipaksakan dengan hal itu, tentu itu tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Gitu Bapak Ibu. Kita harus menyelesaikan strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Misalnya saja dengan penggunaan video, gambar, permainan, atau kegiatan kelompok sebagai materi pembelajaran untuk mengakomodasi keberagaman dari minat dan gaya belajar anak. Misal, ada anak yang suka video, ada anak juga yang suka bermain belajar dengan menggunakan gambar. Kita bisa menyatukan itu Bapak Ibu. Dalam video itu kita bisa masukkan angka juga dengan gambar-gambar yang menarik agar anak-anak menjadi semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ada juga anak-anak yang ingin suka untuk belajar di luar kelas. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Iya boleh. Zaman sekarang itu merdeka, jadi mau belajar di luar kelas juga boleh. Kita sesuaikan dengan materi yang telah ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil dari pelajar Pancasila? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Kebinekaan global. Betul, berkebinekaan tunggal global. Yang ketiga apa? Bergotong royong. Bergotong royong, betul sekali. Yang keempat Pak? Kreatif. Kreatif. Yang kelima Bu? Bernalar kritis. Betul, yang bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana lagunya pelajar Pancasila? Yuk kita nyanyikan bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan tenang.
itu Bapak Ibu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai itu apa Bapak Ibu? Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri itu harus lahir dari dalam diri masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan agar anak-anak itu disiplin, itu tidak bisa. Jadi disiplin itu harus lahir dari motivasi intrinsik anak, bukan dari peraturan yang telah kita buat. Misalnya, saya harus berangkat pagi karena takut dihukum. Nah, itu atau mungkin juga saya harus mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, nanti saya dihukum Pak Henry. Nah, seperti itu. Itu tidak boleh. Itu merupakan unsur ekstrinsik. Sedangkan yang harus kita kembangkan pada anak-anak adalah unsur intrinsiknya. Jadi motivasi belajar itu, motivasi mengerjakan tugas dan yang lain-lain itu harus tumbuh dari dalam diri murid. Misalnya untuk yang berangkat pagi tadi, saya harus berangkat lebih pagi agar saya dapat mengerjakan tugas piket saya dengan baik. Bukan karena takut dihukum, tapi karena agar saya dapat mengerjakan tugas piket saya dengan baik. Ataupun mungkin ada yang maju ke depan, ntar aku maju ke depan biar aku dapat ujian. Tidak boleh. Harusnya kalaupun dia mau maju ke depan, itu harusnya karena dia memang merasa bahwa dia itu berani dan bisa, bukan karena ingin mendapatkan ujian ataupun sanjungan. Nah, itu Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nanti itu kita akan bicarakan di belakang Bapak Ibu bagaimana bentuk kok penghargaan atau ancaman atau hukuman ini kok nggak bagus, kok kenapa? Nanti kita akan bicarakan di belakang gitu. Nah, selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jika kita membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal, nah di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya apa? Tanggung jawab, mandiri, kemudian saling menghormati, saling menyayangi. Itu juga termasuk kebajikan universal. Nah, ini dia. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya, di mana nilai-nilai tersebut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai setiap individu. Ya seperti tadi, nilai tanggung jawab, nilai mandiri, gotong royong, nah itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk Ibu Primary Program terdapat nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, mandiri, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk keterampilan hidup atau life skill
yaitu dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa sih kebutuhan dasar kita kalau sebagai manusia itu biasanya adalah sandang, pangan, pakan. Nah, ini adalah bentuk dari kebutuhan fisik. Tapi kita tidak hanya butuh kebutuhan fisik saja, Bapak Ibu. Untuk kebutuhan non fisik juga harus ada. Nah, untuk kebutuhan fisik ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia, di mana kebutuhan fisik itu adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu tentang sandang, pangan, pakan tadi. Itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk kebutuhan batiniah terdiri dari 4, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini tentang rasa diterima dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian tentang penguasaan, itu mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan keinginan untuk diakui dan didengarkan. Untuk kebutuhan akan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan untuk kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di dalam hidup kita sebagai seorang pendidik di sekolah, ada contoh kebutuhan anak-anak yang kira-kira belum kita bisa penuhi, Bapak Ibu. Contohnya, misal kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas kita ada anak-anak yang kelihatannya cari perhatian. Mereka itu cenderung itu usil untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Nah, itu bisa saja sebenarnya dia itu kurang akan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya itu dia usil, dia itu biar dipanggil oleh gurunya, ditanya, kemudian diajak berbicara. Nah, itu karena dia apa? Karena dia kurang kasih sayang dan ingin punya rasa diterima. Itu kalau yang untuk anak-anak yang biasanya usil, biasanya di situ. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Contohnya anak-anak yang ingin merampas barang temannya. Dia ingin dianggap sebagai pemimpin. Dia ingin dianggap sebagai orang yang paling berani. Dia ingin dianggap sebagai orang yang paling kuat, hingga anak-anak yang lain merasa kalah dan dia adalah pemenangnya. Nah, dia itu berarti membutuhkan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Kemudian untuk kebutuhan dasar tentang kebebasan, pada anak murid itu biasanya dia itu tidak ingin terkekang, Bapak Ibu. Tidak, misalnya ada tugas, ini harus diselesaikan hari ini. Sedangkan dia itu belum mampu menyelesaikannya, tapi ada paksaan harus menyelesaikan hari ini. Kalau tidak diselesaikan, nanti kamu saya hukum. Nah, itu dia tidak mau. Dia ingin bisa melaksanakan tugasnya dengan rasa kebebasan. Misalnya juga ingin belajar keluar, sedangkan gurunya tidak pernah mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas. Dia ingin keluar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengikuti
sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Jangan dikekang-kekang terus. Sedangkan anak itu juga ingin merasakan kebebasan. Dan untuk kebutuhan yang kesenangan, anak-anak itu ingin belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kadang ada anak yang mengantuk di dalam kelas, anak yang melamun, kemudian tidak fokus. Itu karena anak merasa tidak senang Bapak Ibu. Dia merasa bosan dengan pembelajaran yang kita berikan. Maka oleh karena itu, tugas kita itu bagaimana caranya agar anak tadi menjadi bersemangat, yaitu dengan pemberian strategi dan model pembelajaran yang berbeda dan disenangi oleh si anak seperti itu. Next. Motivasi perilaku manusia. Apakah yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul di dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, motivasi ini dapat dibagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dibagi menjadi satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya terjadi di sekolah. Ada murid-murid kita, aku butuh kuda besok, aku berangkat siang, aku dihukum. Aku harus mengerjakan tugas, kalau tidak nanti aku dihukum. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Itu harusnya tumbuh dari keinginan anak-anak sendiri. Kalau keinginan dari luar, suatu saat itu tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, aku belum angkat tangan untuk biar nanti aku dipuji, biar aku nanti dapat hadiah. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik, ada motivasi dari luar. Kalau untuk motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan dari dalam. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu sebagai seorang guru, menumbuhkan motivasi intrinsik mereka agar mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya berdasarkan hukuman dan penghargaan saja. Mereka harus menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari motivasi tadi. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman kita sering dengar ya Bapak, itu apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sanksi yang satu, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu kok datangnya terlambat, langsung dihukum push up 10 kali misalnya. Itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian tiba-tiba mungkin tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan atau bersifat satu arah. Misalnya saja ada anak yang melapor, Bu, itu loh Doni sama Dona berkelahi. Loh, kenapa berkelahi? Itu loh Bu, Doni tadi jadi Dona. Nah, langsung Doni itu dipanggil, langsung dihukum. Nah, itu namanya adalah melibatkan satu arah saja dan bersifat hukuman fisik atau psikis. Misalnya tadi push-up 10 kali atau lari dari lapangan 5 kali. Nah, itu ada termasuk ke dalam hukuman. Kemudian untuk konsekuensi. Konsekuensi ini
dan disepakati sesuai dengan peraturan murid. Jadi konsekuensi ini kita buat bersama murid. Misalnya, kalau ada anak yang terlambat, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Nah, itu bisa disepakati bersama. Jadi anak yang kemudian terlambat itu tahu apa yang akan menjadi konsekuensinya jika terlambat. Anak yang melanggar konsekuensi itu tahu apa yang akan menjadi konsekuensinya jika tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kemudian jika guru harus selalu memonitor muridnya. Misalnya saja ya, untuk konsekuensi ini. Misalnya Doni menumpahkan botol minuman Dina. Kemudian ada anak yang melapor, Bu, Doni menumpahkan minumannya Dina. Kemudian gurunya bilang apa? Ayo Mas Doni, di lap itu dibersihkan airnya. Nah, itu adalah bentuk dari konsekuensi. Dia telah menumpahkan botol air dan dia harus membersihkannya. Itu adalah merupakan konsekuensi. Kalau hukuman, Doni, kenapa kamu menumpahkan botol air? Stop 15 kali. Nah, itu baru maksudnya adalah hukuman. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Saya baru mendengar kata restitusi ini setelah saya mempelajari modul 1.4 Bapak Ibu. Ada yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah restitusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu penerapan hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu jelas gagal, tapi kenapa kok penghargaan itu termasuk gagal, Bapak Ibu? Nah, kita akan pelajari di sini. Hukuman itu akan menyebabkan murid merasa, satu, hukuman itu menyakitkan. Dua, tidak nyaman. Tiga, murid takut. Empat, memaksa. Lima, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Misalnya saja, saat upacara bendera ada murid yang tidak memakai atribut. Nah, akhirnya dia disuruh masuk ke depan. Akhirnya apa? Murid tersebut akan merasa takut, merasa tidak nyaman, kemudian juga merasa rendah diri. Itu adalah akibat dari hukuman. Kadang juga kalau kita memberikan perintah atau tugas kemudian tidak dilaksanakan, kita juga memberikan hukuman. Ayo, kamu tadi tidak tiket kok, sekarang bersihkan. Sekarang put up 5 kali ya, keliling lapangan 10 kali. Dan dia nanti akan dilihat oleh teman-temannya. Maka mungkin perasaannya tentu akan malu dan minder ya Bapak Ibu. Dan kemudian juga takut, gak mau masuk sekolah lagi. Bisa menyebabkan anak itu menjadi trauma dan mau sekolah lagi karena merasa malu dihukum di depan teman-teman yang lain. Nah, untuk penghargaan, kenapa sih kok penghargaan ini masuk ke dalam identitas gagal? Padahal kita biasanya sering kan ya Bapak Ibu memberikan reward kepada anak-anak yang telah berhasil. Kenapa dia masuk ke identitas gagal? Karena yang pertama itu tidak efektif. Anak-anak akan mau maju hanya karena diberikan penghargaan. Kalau nggak ada hadiahnya, nggak mau maju. Jadi itu termasuk tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Yang maju adalah yang pinter-pinter saja.
kemudian yang nggak pintar, nggak pernah maju dan tidak pernah diberikan penghargaan. Nah itu akan menimbulkan rasa iri. Yang maju kita terus, aku gak senang sama kita bisa dapat itu, jadinya iri. Kemudian pertemanan mereka juga bisa menjadi buruk. Nah itu juga dapat mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena menurut pikiran mereka, aku jarak ini kok aku wis dapat hadiah, aku wis dapat ujian, dan dia tidak mau untuk lebih mengeksplor kemampuannya. Dari dia, ini sudah cukup lah, aku gak usah lebih bagus lagi. Ini aku sudah dapat hadiah, seperti itu. Kemudian juga menghukum dengan sistem ranking. Itulah makanya Merdeka Belajar kita mulai dilaksanakan dulu tidak ada namanya sistem ranking. Karena itu apa? Karena itu juga akan menyebabkan anak-anak yang lain menjadi minder dan tidak mau belajar. Nggak saya ranking sijio, itu saja. Aku belajar ya gak tahu ranking. Nah, itu jadinya sistem ranking itu tidak diberlakukan kembali karena itu termasuk ke dalam identitas gagal. Kemudian yang terakhir, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dia merasa bahwa dia sudah cukup sampai di situ aja, sudah mendapatkan hak dia, sudah mendapatkan penghargaan. Jadi dia tidak ingin berkembang lagi, sudah stuck sampai di situ, sudah cukup menurut dia. Nah itu buruknya dari sebuah penghargaan. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang harus kita laksanakan ya Bapak Ibu, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini terdiri dari yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kok bisa seperti itu? Misalnya ada contoh yang pertama tadi, Doni tidak sengaja menyenggol botol milik Dina. Kemudian ada yang lapor ke Bu ini, Bu, Doni menumpahkan botolnya Dina. Nah, kemudian Bu ini bilang, ayo Doni, harus dibersihkan itu airnya, dipel dulu. Kemudian Doni mengepel, guru perlu melakukan monitoring berkelanjutan. Apa benar konsekuensi yang sudah diperintahkan tadi oleh guru dilaksanakan oleh Doni? Itu maksudnya monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Bu guru memerintahkan Doni untuk mengepel lantai. Dan bagaimanakah respon Doni? Ya Bu, akan saya pel. Nah itu adalah maksudnya stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Murid-murid yang tahu bahwa peraturan itu akan ada konsekuensinya akan cenderung untuk menghormati peraturan. Dia tidak berani melanggar karena ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini maksudnya apa? Misal tadi Doni menumpahkan botol minum Dina itu, gurunya langsung bilang, ayo Doni, air itu harus segera dipel. Padahal Doni itu sebenarnya mungkin yang pertama dalam pikirannya adalah ingin meminta maaf, tapi sama gurunya langsung disuruh ngepel. Akhirnya Doni kemudian lupa dan tidak dapat merenungi kesalahannya. Nah, untuk segitiga restitusi, ini adalah contoh dari identitas yang paling harus dapat kita laksanakan Bapak Ibu, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, apakah itu restitusi?
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2024. Jadi saat murid melaksanakan dan melakukan kesalahan, kita tidak harus menjudge mereka. Kita tidak harus memarahi mereka, menghukum mereka, itu tidak. Tapi kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Jadi mereka itu kemudian harus tahu kenapa mereka salah dan mereka bisa menemukan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Dan ini adalah bentuk tawaran, bukanlah suatu paksaan. Jadi misal dalam kasus Doni tadi itu kita restitusi, kenapa sih Doni itu kok menjatuhkan air minum Dina? Kita tanyakan kenapa, kemudian bagaimana kira-kira kalau menjatuhkannya, dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah bentuk dari restitusi. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada contoh kasus murid yang tidak menyelesaikan tugasnya. Pada hukuman, guru itu kemudian menghukum murid untuk hormat di depan tiang bendera selama 10 menit. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman. Guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Misalnya saja, kamu ini kenapa tidak mengerjakan tugas? Sana, ayo, kamu harus hormat di tiang bendera selama 10 menit. Dan akhirnya murid menjadi takut dan bisa saja trauma dan tidak ingin bersekolah. Itu bisa saja kemungkinan terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus menghindari hukuman fisik karena dapat mengakibatkan trauma bagi psikis murid-murid kita. Kemudian untuk konsekuensi, jika ada murid yang tidak menyelesaikan tugas, guru memberikan konsekuensi untuk menyelesaikan tugasnya pada jam istirahat atau mengerjakannya 3 kali lipat lebih banyak. Nah, itu adalah bentuk dari konsekuensi. Dan guru harus tegas dan murid menghormati peraturan. Murid menghormati peraturan karena dia tahu konsekuensi jika melanggar peraturan tersebut. Nah, untuk restitusi, jika ada murid yang tidak menyelesaikan tugasnya, guru kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati, kemudian membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya, serta guru terbuka dan murid dapat menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru kita belajar mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah apa Bapak Ahmad? Pendukung. Pendukung. Yang kedua, Membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir apa Bu dari manajer. Kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini kira-kira yang mana? Apakah teman? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Pemantau atau manajer? Teman. Berarti murid-murid dengan dapat bercerita mengenai masalah mereka dan nanti ditemukan solusinya bersama-sama. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai penghukum, Pak, saya terlambat, Pak, mohon maaf. Kamu ini datangnya terlambat. Sana, berdiri di luar. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, oh alah mas, kamu ini kok tidak pernah mengerjakan PR. Gak kasihan apa sama gurunya yang sudah ngajarin kamu? Gak kasihan apa sama bapak ibu yang sudah nyuruh kamu
membuat rasa bersalah. Kalau untuk teman, nah kita dapat merangkul murid-murid kita mungkin untuk menceritakan masalahnya dan bisa menemukan solusi bersama-sama itu untuk teman. Dan untuk pemantau, kita melihat dari kejauhan bagaimana murid-murid kita berinteraksi, bagaimana masalah yang terjadi. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Kemudian yang paling sulit yang kita harus laksanakan adalah posisi sebagai manajer. Ini sangat sulit sekali Bapak Ibu guru sebagai manajer. Ada yang kira-kira sudah melaksanakan posisi sebagai manajer? Saya juga baru tahu bahwa ada posisi kontrol dulu sebagai seorang manajer setelah mempelajari modul 1.4 itu. Bagaimana kita harus memposisikan diri sebagai teman, kemudian sebagai gurunya, menemukan solusi bersama. Nah, itu sangat sulit sekali. Menjaga rasa dan marah, karena bagaimanapun seorang guru juga manusia. Jika ada murid yang bandel, gak bisa dikasih tahu, wajar gak guru marah? Wajar. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Kita harus bisa meredam emosi dan memposisikan diri kita itu sebagai seorang manajer. Kenapa sih kok murid itu bandel? Kebutuhan apa yang belum mereka dapatkan hingga anak itu menjadi bandel? Nah, itu hal sulit yang harus kita benar-benar pelajari dan kita laksanakan sebagai seorang guru. Oke. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini lebih mudah lagi, lebih gampang lagi untuk kita dapat melihat kasus langsung hingga akhirnya kita bisa membedakan bahwa kita itu masuknya ke posisi kontrol yang mana. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Itu pernah terjadi nggak Bapak Ibu? Siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, jika posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum, maka yaitu langsung dihukum hormat di depan tiang bendera selama 1 jam. Itu menghukum dalam bentuk fisik, jadi harus hormat di tiang bendera. Kira-kira masih ada yang melakukan Bapak Ibu? Tidak? Oke, betul, bagus sekali. Kita jangan sebagai seorang penghukum. Kasihan murid-murid kita nanti. Kemudian, untuk membuat merasa bersalah, dia akan seorang guru akan mengatakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kenapa sih kamu gak pernah mau bawa atribut sekolah? Kenapa kamu gak pernah mau bawa topi? Gak kasihan apa sama bapak ibu guru? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Itu betul tidak? Itu juga ternyata kurang tepat. Next. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Bapak ibu guru akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini saja. Atau juga bisa mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Dan untuk posisi kontrol sebagai seorang pemantau, maka guru akan mengatakan, kamu sudah melanggar aturan sekolah ya? Kamu tahu nggak konsekuensinya? Nah, kira-kira setelah kamu upacara, cepat beri atribut dan jangan diulangi lagi kesalahanmu. Nah, itu adalah sebagai seorang pemantau. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Guru akan menanyakan, nah, kira-kira kamu tahu kesalahan kamu apa? Terus, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Itu, guru akan menanyakan apa salahnya, kemudian guru juga akan menanyakan bagaimana solusinya. Jadi siswa menemukan sendiri solusi yang harus dilakukan jika melakukan kesalahan itu
apa? Itu adalah kontrol guru sebagai seorang manajer. Kenapa kok ada peraturan untuk menggunakan helm? Untuk keselamatan, untuk keamanan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Supaya bersih. Berarti untuk kebersihan, kerapian, dan kesehatan. Coba, kalau yang ini kira-kira Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Yang jawab salah mana? Oke, berarti coba. Oh iya benar. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Kemudian, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul, ternyata betul. Bahwa keyakinan kelas harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, apakah itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah menggunakan keyakinan kelas, peserta didik akan muncul rasa tanggung jawab dan yakin yang tumbuh dari diri sendiri atau motivasi intrinsik yang sudah kita pelajari tadi. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas merupakan harus kesepakatan bersama seluruh warga kelas. Next. Kegiatan membuat keyakinan kelas yaitu berdiskusi tentang apa saja itu peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas itu di dinding. Next. Contoh peraturan kelas. Pertanyaan pemantik yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Coba kira-kira Bapak Ibu bisa membuat bentuk kalimat keyakinan kelasnya apa? Disiplin atau datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengejek teman. Bentuk keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat keyakinan kelasnya seperti apa Bapak Ibu? Betul sekali, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak boleh ramai saat guru menerangkan. Kira-kira apa bentuk keyakinan kelasnya? Mendengarkan saat guru menerangkan. Dan yang kelima, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Bentuk keyakinan kelasnya seperti apa Bapak Ibu? Meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, itu adalah bentuk kalimat negatif dan positifnya. Kalau positif itu kita gunakan untuk keyakinan kelas. Next. Nah, ini adalah bentuk dari keyakinan kelas 3. Diambil dari bentuk peraturan yang tadi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Next. Nah, di sini saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu pada kasus 1, ia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka tanpa meminta izin pada guru pembinanya. Nah, apa yang harus saya lakukan menggunakan segitiga restitusi? Monggo kita bisa lihat video di samping ini. Iya, kamu tahu kenapa guru kamu hari ini? Tahu, Bu. Kira-kira apa ya? Ini 1 gitu.
Ulangi lagi ya. Terima kasih ya. Dan ini adalah contoh kasus yang kedua, yaitu Eka terlambat datang ke sekolah, padahal Eka sebelumnya tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, ini adalah bentuk penyelesaiannya. Nah, demikian tadi adalah contoh sederhana penerapan segitiga restitusi. Kita tidak boleh menyalahkan murid, kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa, kemudian menanyakan solusi. Kira-kira apa sih solusinya kalau kamu seperti ini? Kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan ini? Nah, itu kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya, yaitu sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Jangan lupa bahwa posisi kita itu adalah sebagai among, yaitu sebagai penuntun murid untuk menuju masa depannya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk sesi yang terakhir. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan mau berdiskusi dengan saya mengenai penerapan disiplin positif. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Bunda. Terima kasih atas waktunya. Untuk sosialisasi hari ini sangat bagus, banyak ilmu yang saya dapatkan pun. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita gunakan, kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa menerapkan ini karena ilmu yang luar biasa yang menurut kita ini adalah ilmu baru. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bunda, tepuk tangan. Oh iya Pak Hendy, luar biasa.
Ya, terima kasih atas ilmu dari Bu Lili. Kami yang Pak Ed belum bisa mengikuti dengan maksimal nanti untuk kedepannya bisa mengikuti seperti Bu Lili. Coba kita masuk ke peraturan sekolah dulu, coba ke peraturan sekolah. Nah, di sini kita hanya penambahan saja Bu ini sudah bagus sekali. Kemarin saya ikut KKG atau founder pada saat membuat keyakinan kelas atau peraturan itu dengan kalimat yang indah atau bagus, tidak diperbolehkan atau gimana ya, akan dihilangkan kata jangan maupun tidak. Jadi nanti mungkin bisa dirubah. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti dibuat kalimat yang indah, keyakinannya seperti indahnya kebersihan. Jadi sudah luas, membuang sampah ke tempat sampah. Yang tidak boleh itu seperti keluar kelas tanpa izin. Nanti sudah dirubah, disiplin itu indah. Jadi nanti bisa disiplin belum keluar kelas harus izin. Jadi menghilangkan kata-kata tidak atau jangan. Ini untuk menambah saja dulu. Kita di sini juga belajar. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nah, itulah bedanya peraturan dan keyakinan kelas kayak. Kalau peraturan tadi memang tidak boleh. Nah, kita ubah ke keyakinan kelas yang tadi. Keyakinan kelas dirubah menjadi bukan itu doang. Disiplin waktu, tidak boleh terlambat, dirubah menjadi disiplin waktu atau datang tepat waktu. Nah, itu adalah bentuk keyakinan. Memang kita tidak boleh menggunakan kata-kata kalimat negatif dan kita ubah menjadi kalimat positif dalam keyakinan kelas. Terima kasih Pak Henry untuk masukannya. Kemudian ini ada masukan lagi dan penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Monggo. Ya. Terima kasih Bu Rini, luar biasa sudah berbagi baik dengan teman-teman sejawat. Tentunya budaya positif itu memang sangat penting di sekolah. Karena apa? Budaya positif itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya. Nah, terutama budaya positif untuk mengimplementasikan tadi sudah ditampilkan oleh Bu Rini, yaitu konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, pada kali ini Bu Rini berbagi praktik baik, yaitu budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi budaya positif itu bukan dilaksanakan atau diterapkan oleh siswa saja, namun sebagai peran kontrol itu adalah guru. Guru adalah pemegang kontrolnya. Untuk keyakinan kelas itu, jadi tidak harus memakai keyakinan kelas itu saja, bisa dievaluasi mana keyakinan kelas yang sekiranya perlu diperbaiki. Nah, jadi bukan semata keyakinan kelas sebelum pembelajaran kita memulai itu bisa diubah dan jangan menggunakan banyak-banyak, mungkin 5-7 dengan menggunakan bahasa yang positif. Betul yang dikatakan Pak Henry itu menghilangkan kata jangan, jadi membuat yang kata-kata yang positif. Nah, kenapa budaya positif itu sangat penting di sekolah? Karena semua sekolah itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka tentunya, di mana kurikulum merdeka itu terdapat P5. Apa itu P5? Masih ingat? Penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sesuai tujuan pendidikan Indonesia yang kita akan capai. Nah, dalam untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu kita menerapkan budaya positif. Nah, ini tadi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat tanpa paksaan. Kenapa kok
keyakinan kelas, karena tanpa paksaan yang diyakini. Mereka membuat peraturan kelas untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Mungkin dari saya itu harapan saya, Bapak Ibu Guru, setelah berbagi praktik baik dari guru ini bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru ini untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin itu saja guru ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembuatannya Bu Narni. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah acara untuk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mau hadir dalam acara saya, yaitu tentang diseminasi penerapan dan pengalaman disiplin positif. Monggo ambil baiknya dan saya minta maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat dan harus disetujui dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk kalian dan juga ibu guru. Nanti kalian coba tunjukkan apa yang menjadi peraturan kelas, dan nanti akan kita rubah menjadi keyakinan kelas dan akan ditempelkan di kertas ini. Sudah paham anak-anakku semua? Oke, sekarang siapa yang tahu contoh dari peraturan kelas? Tidak boleh terlambat, betul? Tidak boleh makan di kelas, benar sekali. Siapa yang tahu lagi peraturan kelas? Tidak boleh membantah guru, benar. Ada lagi yang tahu? Tidak boleh mengejek teman, benar sekali. Itu semua adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu anak-anak akan kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Bagaimana cara merubahnya? Kita jangan menggunakan kata tidak boleh. Kata tidak boleh itu harus kita rubah menjadi kata yang positif. Tidak boleh itu dirubah menjadi kata yang positif. Misal tadi Mbak Sasa bilang tidak boleh terlambat masuk sekolah. Itu kemudian dirubah menjadi kata yang positif, yaitu masuk sekolah tepat pinter, masuk sekolah tepat waktu. Bagus. Terus tadi Mas Eka bilang apa tadi? Tidak boleh apa? Tidak boleh makan di kelas. Coba ubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana? Makan